Halo semua, ya kita kembali jumpa lagi ya. Nah hari ini seperti biasa kita akan membahas lanjutan dari Visual Basic yang kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Nah hari ini ya Lausa akan membahas mengenai if lanjutan, yaitu if bertingkat ya, if bertingkat di mana eh, keputusan yang bisa dipilih oleh Visual Basic itu lebih dari dua. Nah, kalau yang sebelumnya itu kan if tunggal. If tunggal itu kan hanya memilih antara dua keputusan ya. Nah, hari ini kita akan lanjut. Jadi, keputusan yang bisa dipilih oleh Visual Basic itu nantinya akan lebih dari dua. Nah, contoh persoalannya adalah yang seperti ini. Jadi, ini lo kasih lihat dulu. Jadi, kira-kira kalau kita nanti tuliskan nilai di sini, kemudian kita cek ya, kita cek. Nah, nantinya dia akan mengkonversi nilai angka tersebut ke predikat. Nah, jadi ada aturannya ya. Jadi nanti Lausa ada kasih tabelnya, range-nya dari berapa sampai ke berapa ya. Oke. Nah, di sini misalnya Lausa input angka 100, maka dia akan menghasilkan predikat A, dan kalau Lausa masukkan 101, ya pastinya kan nggak ada nilai 101 ya. Nah, dia akan munculkan out of range. Begitu juga kalau kita menginput nilai minus ya. Nah, nilai minus. Kalau 0, 0 masih ada. 0 dia akan menghasilkan predikat E. Nah, kalau minus maka dia akan menghasilkan out of range. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak ke Visual Basic berikut. Nah, di Visual Basic-nya ya. Nah, di sini Lausa sudah buat form seperti biasa ya. Jadi di sini hanya ada 3 objek, satu teks, satu label, dan satu komen, dan dengan font nya seperti ini ya. Font size ya biasalah ya, mengatur alignment dan sebagainya. Oke, sebelum kita mulai, nah maka kamu harus lihat dulu. Jadi syarat dan ketentuan untuk penentuan predikatnya adalah ini. Dengan range nilai dari ya nggak usah lo baca satu-satu lagi lah ya, kamu bisa lihat sendiri. Yang pastinya di atas 100 dan di bawah 0 itu nanti kita akan buat out of range. Oke? Nah, mari kita mulai untuk pengkodingannya. Jadi di Visual Basic ya, pertama, nah di sini biar gampang, sebenarnya nggak perlu sih ya. Kalau mau oke, nggak perlu juga nggak apa-apa. Lo akan buat yang namanya sebuah variabel dengan nama nilai. Lalu buat tipenya itu single. Kemudian, nah di sini Lause nilai variabel nilai ini Lause masukkan dulu nilai angka ya, nilai angka yang diketikkan atau diinputkan pada program, berarti file dari txt nilai titik teks. Ya, txt nilai itu yang ini ya, text boxnya ya. Nah, jadi berapapun nilai yang diinputkan ke dalam text box, maka dia akan dipindahkan ke variabel nilai. Jadi selanjutnya kita tinggal menggunakan aja variabel nilai tersebut. Nah, pertama kita cek dulu. Jadi kalau nilainya itu di atas 100, di atas 100 berarti 100 kan nggak ikut ya. Berarti mulainya dari 101. Nah, ini kita bisa buat predikatnya. Nah, ini misalnya kita buat out of range. Oke. Nah, terus minggu lalu kan kita langsung else gitu ya. Nah, ini kan untuk yang keputusan terakhirnya kan gitu. Nah, tapi hari ini karena kita mau buat bercabang, maka kita buatnya bukan langsung else, melainkan else if. Jadi else if ini kita diizinkan untuk menentukan kondisi berikutnya. Nah, jadi misalnya else if nilai ya, misalnya lo buat lagi berarti tadi setelah di atas 100 kan out of range, berarti di atas 91 ya, di atas 91. Nah, ini kita buat berarti ini nilainya A gitu kan. Nah, lalu kalau nilainya di atas ya untuk nilai A, nah ini kan berkisar dari 91 ya. Nah, ini kalau dibuat seperti yang Lause pakai di sini, ini mungkin akan error. Bukan error sih, dia mulainya dari nilai 92 ya, karena kan kita buat lebih besar dari 91, berarti mulainya dari 92. Ini harusnya ada pakai sama dengan. Oke? Jadi mulainya dari lebih besar atau sama dengan 1 ya, berarti nilai yang lebih besar atau sama dengan 91 itu kita akan buat captionnya A. Nah, kemudian lanjut lagi untuk kondisi yang berikutnya. Berarti untuk yang range predikat B,
itu untuk nilai yang di atas 81 ya. Nah, ini kita bisa buat B. Oke. Kemudian lalu selanjut, nah untuk yang di atas 71 sampai 80 berarti ini predikatnya C. Kemudian nah untuk nilai yang di atas atau sama dengan 61 ini predikatnya D ya. Nah, ini D. Nah, baru yang ada E lagi ya. Ada E ya. Oke, else if. Nah, ini untuk nilai yang lebih besar atau sama dengan 0 ya, lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Nah, ini dia dapat predikatnya itu E. Nah, baru yang terakhir else ya. Else artinya kalau di luar dari pilihan yang di atas ini, di luar dari kondisi yang di atas ini, ya berarti yang di bawah 0 lah itu ya. Nah, di bawah 0 maka kita langsung buat aja. Jadi kalau untuk else itu dia nggak usah pakai kondisi ya. Nah, else itu memang pilihan terakhirnya gitu. Nah, kita buat out of range juga. Oke. Nah, seperti ini. Oke, mungkin lo kasih enter sedikit ya biar kamu bisa lihat lebih jelas. Jadi dia satu-satu paket seperti itu. Nah, seperti ini. Ya, sebenarnya nggak perlu ya, tapi kalau kamu mau lihat biar lebih bagus, biar nggak bingung ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi cara kerja if itu nanti begini. Begitu kita masukkan sebuah nilai, misalkan lo bilang lah nilai 80 ya, misalkan nilai 80, lalu kita klik tombol cek, maka dia akan langsung jalankan yang CMD check klik, dimana nilai itu akan teks nilai itu akan dimasukkan ke variabel nilai ya. Untuk berikutnya lo sebut nilai aja gitu ya. Nah, kemudian nilai ini dia akan langsung dicek ke angka tersebut. Apakah nilai yang kita masukkan itu lebih besar dari 100? Nah, tadi lo bilang 80 ya. Nah, 80 apakah lebih besar dari 100? Kan salah ya. Nah, karena salah, dia nggak akan mengambil keputusan yang ini. Dia akan langsung cek ke kondisi yang berikutnya, yaitu yang kondisi kedua. Nah, sampai di sini, dia akan mengecek lagi apakah nilai yang kita input itu lebih besar atau sama dengan 91. Dan lagi-lagi di sini hasilnya salah ya. Nah, karena salah, dia akan dia akan mengecek kembali ke kondisi yang berikutnya sampai dia akan hasilkan nilai true. Jadi kalau nilai 80 itu berarti nanti sampai di kondisi yang ini ya, kondisi yang ini dia akan menghasilkan nilai true. Nah, karena true di sini benar kondisinya, maka dia akan mengambil keputusan yang ini. Dan begitu keputusan terambil, maka statement if ini tidak lagi diproses, artinya dia langsung keluar ya, exit dari if-nya. Nah, maka dia hanya mengambil keputusan yang ini. Jadi yang di bawah-bawah ini nggak dibaca lagi ya. Nah, kecuali sampai dengan kondisi yang terakhir ini tidak juga menghasilkan true, baru dia akan menghasilkan yang else. Jadi contoh misalnya nilai yang saya masukkan minus ya. Nah, minus ketika dibandingkan di sini kan salah. Dibandingkan di sini salah juga. Dibandingkan di sini juga salah. Sampai di bagian paling bawah pun, apakah nilai minus itu lebih besar dari 0? Kan salah juga kan? Nah, karena salah, nah sampai di else ini dia tidak lagi mengecek kondisi, maka langsung keputusan ini yang diambil, keputusan terakhirnya. Oke? Nah, tapi mungkin ini waktu kamu lihat lause kerja, mungkin gampang ya, tinggal disusun-susun begini. Iya benar, tapi sebenarnya ini nggak boleh kebalik ya. Nah, kalau terbalik, kamu bisa bayangin kalau nilai E-nya ini kita tuliskan duluan di atas ya. Nah, contoh misalnya, atau mungkin, kamu bisa lihat layar di samping, ini lose buat yang salah ya. Nah, kamu bisa lihat di sana keputusan pertamanya itu adalah E yang di atas. Nah, begitu dia masukkan nilai 100, contoh ya, apakah nilai 100 itu lebih besar dari 0? Kan benar ya. Nah, karena benar, dia langsung ngambil keputusan yang E. Dan if-nya langsung selesai. Berarti kan jadi salah kan? Masa nilai 100 predikatnya E? Nah, maka dari itu, penulisan if ini nggak boleh sembarangan urutannya. Ya, kalau kamu mau, bukan berarti kalau tulis E duluan itu salah ya. Bisa jadi dia benar, tergantung gimana kamu nyusun logika kondisinya. Gimana kamu nyusun kondisi-kondisi yang kamu pakai di sini.
Jadi ini bukan sembarangan dituliskan. Oke. Nah, inilah yang dan ini menjadi ide masing-masing, kreativitas masing-masing. Jadi logika setiap orang itu beda-beda. Ada yang berpikir dari sisi nilai terkecil dulu, maka mungkin dia akan membuat predikat E, dari E dulu, baru D, baru C, baru B, baru A. Nah, pas Lause kerjain project ini, mungkin saya berpikir dari nilai yang lebih besar dulu, makanya saya menggunakan kondisi yang dari nilai terbesar. Pak, jadi kalau mau dari nilai terkecil bisa juga, Pak? Bisa. Kamu hanya tinggal mengganti ini logika ininya. Ini kan Lause pakai lebih besar kan? Nah, kalau kamu mau pakai nilai yang kecil, predikat E duluan, berarti kamu ceknya itu nilai kecilnya dulu. Apakah nilai lebih kecil dari angka sekian? Maka predikatnya E. Nah, itu bisa dibalik-balik ya. Bisa dibalik-balik. Jadi sekali lagi, logika setiap orang itu berbeda-beda ya. Jadi kamu nggak bisa bilang jawabannya itu hanya satu yang ini saja, tapi bisa bermacam-macam. Oke. Nah, hari ini kamu boleh tes dulu di rumah, coba tes kerjakan if bertingkat ini, dan lo sekira kalau kamu paham dengan cara berpikir if ini ya di pemrograman, bukan hanya Visual Basic, kalau kamu bisa ngerti if bercabang ini, saya yakin pikiranmu bakalan lebih terbuka ya. Kamu bakalan lebih gampang nantinya untuk menyerap pelajaran-pelajaran yang lain. Karena if ini benar-benar ya, ini menurut pribadi Lause ya, Kak. Ini benar-benar memutar otak untuk membuat kondisinya. Jadi kalau kamu bisa berpikir sendiri, logika sendiri, ini bagus banget ya. Oke, tetap latihan di rumah. Nah, untuk hari ini dulu. Jadi Lause belum ada tinggalin tugas apa-apa. Mungkin di pertemuan kita yang berikutnya. Oke, sampai di sini dulu video materi hari ini ya. Sekian, terima kasih dan bye-bye.